Halo para trader, selamat datang kembali di Cuan Insider. Dan di konten kita kali ini kita akan bahas mengenai PT Java Confit Indonesia atau biasa disingkat dengan JPFA. Jadi di konten ini kita akan ngebahas tentu aja dasar fundamental yang biasa menjadi acuan atau biasa menjadi pertimbangan utama sebagai seorang investor untuk membeli sebuah saham. Dan tentu aja kita akan ngebahas di mana zona atau level atau apapun itu kalian mau sebutnya, di mana kalian bisa mempertimbangkan untuk mulai membeli atau mengkoleksi saham dari JPFA ini. Jadi teman-teman jangan di skip videonya karena sekarang itu hari Selasa tanggal 4 November 2025 jam 13.33 atau jam 1.33 siang teman-teman. Dan sebelum kita mulai videonya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya disclaimernya? By the way, tambahan disclaimer aja, jadi strategi yang aku bagiin ini, yang aku sharing, itu sebenarnya umurnya cuma 1 bulan sampai 1,5 bulan. Biasanya akan ada update, makanya kalian subscribe teman-teman. Jadi gua nggak sharing ke teman-teman deket aja, jadi kalian juga bisa dapat, makanya kalian subscribe. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Dia punya pembahasan kali ini. Ya, sebelum kita masuk ke finansial ya, fundamental dan statistik ini, kita bahas dulu nih yang kemarin ya. Jadi di konten aku, beberapa konten aku yang kemarin itu aku sempat ngebahas aneka tambang. Aku bilang ini sudah mulai mahal dan kalian bisa lihat aneka tambang sendiri sudah mulai turun ya teman-teman. Saat ini juga ini udah mulai turun, kalian bisa lihat sendiri. Jadi ya masih sama strateginya. Untuk Akra sendiri sebenarnya pada beberapa hari yang lalu kan di update aku yang sebelumnya itu juga sudah aku bilang sebenarnya udah masuk ke zona, tapi karena ada ya kalian tahu insiden dengan British Petroleum dan pejabat kita ada yang seperti itu, gua nggak mau bahas lebih lanjut. Tapi ya ternyata itu malah justru membuat sahamnya naik. Walaupun di sini ada gap, cuma aku nggak saranin karena ya kondisinya masih kayak gini gitu, masih nggak jelas. Aku sendiri masih bingung sendiri sama ini mau dibawa kemana. Cuma ya, tapi ya begitulah. Kita lanjut ke BBCA. Nah ini BBCA ini menarik nih teman-teman. Jadi BBCA itu teman-teman jujur aja gue kasih tau kalian ya. Kemarin itu aku memang sempat juga apa ya namanya kejebak juga nih 8.700-an karena pada saat dia naik di sini kan aku biasanya akan entry, ternyata dia malah turun pada saat dia mulai naik lagi. Mau aku lepas tapi nggak kejar lah ya waktu itu. Aku naruhnya dia agak di atas sih. Jadi pada saat dia turun, aku akhirnya putusin untuk ya kita tunggu di bawah untuk average down. Dan ya sempat average down di sini kan juga ada gap ya. Aku sempat average down di sini, kemudian dia turun lagi ternyata baru memulai lagi beli lagi. Sebenarnya di sini aku ada beli walaupun memang kemarin aku saranin di sini karena kenapa aku saranin di sini nggak di sini karena ya menurutku kayaknya dengan kondisi kemarin tuh harus agak sedikit defensif mainnya karena berita-beritanya tuh kita tuh saat ini tuh nggak tahu berita mana yang emang dibikin dengan benar atau di berita di mana yang dibikin dengan ada maksud tertentu gitu loh. Kalau misalnya kalian ngerti, aku agak susah ngejelasinnya itu nanti dibilang konspirasi atau gila atau bagaimana cuma this is happen gitu loh. Jadi nanti aja lah kita bahas itu ya. Jadi BBCA aku mulai di sini dan pada saat dia mulai naik ya waktu itu aku sampai di 8.000 kalau aku nggak salah ingat aku punya apa namanya average down nilai terakhirnya. Jadi sekarang tuh sekitar ya udah untung berapa nih? 7-8% sih kalau aku udah mulai jual-jualin aja karena kayaknya untuk balik ke 9.000 kayaknya dia mulai mesti turun dulu deh. Cuma nantilah kita bahas ya, kan kita nggak bahas itu ya. Ini kita lagi mau bahas PT Java Confit Indonesia. Oke, nah ini kita langsung masuk aja. Ini kita lihat kapitalisasi pasarnya itu 29 triliun, kemudian IPS dasarnya earning per share-nya pendapatan per saham itu di 286, terus didirikan tahun 1971. Nah, ini ada websitenya. Ini wajib banget kalian cek, teman-teman. Tujuannya apa? Untuk kalian tahu nih ringkasan usahanya nih, dia nih apa.
Jadi kalian tahu, oh dia ada divisi pengunggasan, kemudian ada akuatur, kemudian ada peternakan sapi, kemudian ada produk konsumen. Walaupun gue tahu banyak orang yang nggak terlalu suka sama makanan olahan apa segala macam, ya kan. Cuma ya mau bagaimana, kayaknya penduduk kita masih banyak yang konsumsi makanan olahan, teman-teman. Terus untuk kita mau lihat kan dia liquid apa enggak. Nah, ini kalian mesti ngecek nih. Ini juga penting, teman-teman. Nih, kalian cek di sini. Coba sebentar ya. Ini kita lihat Java. Nah, dia Java itu kalian bisa lihat dia punya transaksi itu frekuensinya itu 9.000 kali. Terus ini nilai volume transaksinya. Jadi ya bisa dibilang cukup liquid, teman-teman ya, si Java ini. Kalau kalian mau lihat dia pakai nilai berdasarkan frekuensi aja. Tunggu. Mana nih barang? Ini internet. Nah, bukan dong. Ayolah. Nah, si Java ini ada di peringkat berapa ya? Ada di peringkat 57 tuh. Jadi ya cukup sering diperdagangkan, teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu takut untuk beli terus nggak bisa keluar. Dan apalagi, oh sebentar, fundamentalnya. Oke, jadi ini adalah fundamentalnya, teman-teman. Pertama kita akan bahas price to book ratio. Price to book ratio ini apa? Price to book ratio itu simpelnya adalah sebenarnya harga sahamnya berapa sih? Jadi kalau kita lihat harga saham harusnya dia tuh sempat paling mahal tuh di 2,26 ya. 2,62, sorry. Terus di 2019 sampai sekarang itu relatif stabil di 1,5, 1,6 ya. Ini 1,6, 1,6, terus sempat turun 1,8, sempat turun 1,04, terus sempat turun di 1,46 masih sempat naik lagi ke 1,46 terus sekarang 1,78 dengan harga sekarang. Nah, itu berarti sebenarnya sih kategorinya dia agak sedikit lebih mahal ya dibanding saham seharusnya. Nanti kita bahas. Terus untuk dividen, teman-teman di sini kalian bisa lihat dia cukup rajin bagi-bagi dividen, kecuali di 2003, 2005 juga dia lagi nggak bagi-bagi dividen, tapi di 2024 dia kasih lu 7,22% tuh, teman-teman. Jadi lumayan banget ya. Cuma buat dividen hunter sih kayaknya ini kurang menarik karena dia nggak rutin bagi-baginya. Terus untuk pendapatan neto, ini pendapatan dalam triliun ya, teman-teman. Jadi kalau 0,9 ini berarti dia cuma 900 miliar, 900 billion doang. Jadi kalau kita lihat dari 2018 dia sempat turun, terus tiba-tiba naik lagi di 2021, 2000 sampai 2000, terus kemudian 2002 dan 2003 dia turun, tiba-tiba di 2024 dia naik, dan di 2025 ini di tahun berjalan dia di 2,78. Jadi ya kemungkinan untuk naik sih ada, teman-teman. Cuma aku nggak tahu, tapi nanti kita lihat aja. Jadi ya, kita langsung masuk aja teman-teman ke dia punya chart ya. Nah, kalau kita lihat dia punya chart, teman-teman. Nah, di sini kan ini sudah uptrend ya, dan dia terminate di sini dia turun. Kenapa dia turun? Kalian mesti ngecek ke belakang. Ada apa sih di 2860 itu? Kok bisa-bisa orang buang saham di situ? Kalau kalian lihat sejarahnya, nih, jauh banget ke belakang. Mana nih? Nah, di sini ya, di sini tuh ada orang mulai buang saham. Kalian lihat ya, dia naik reversal terus dia langsung buang. Dum 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 terus turun terus tuh longsor tuh sampai ke bawah. Jadi di area itu ada orang mulai buang saham. Nih, di bawahnya kan juga ada. Kenapa nggak turun? Nah, ini kan juga ada nih. Malah dia diperkuat dengan doji kan. Dia udah kejadian nih. Sempat turun satu kali, terus dua kali, ya kan? Bahkan ini sebenarnya kalau kalian mau lihat tiba-tiba di sini kan juga ada kayak hammer down gitu ya, kayak shooting star. Kalian lihat nggak nih? Nah nih teman-teman bisa lihat ya. Ini kan candle kayak shooting star. Artinya di sini masih ada tekanan jual yang luar biasa, tapi buyer masih mau beli sahamnya Java. Kemudian akhirnya terus naik ke atas,
masuk ke atas terus dibuang lagi. Apakah hari ini dia akan turun ya kita masih belum tahu. Cuma menurut aku pribadi sahamnya Java ini sudah kemahalan. Jadi angka baiknya kita nunggu di bawah. Dan kalau kita bilang di bawah teman-teman, seperti yang tadi aku bilang di sebelumnya, sahamnya Java itu kalau berdasarkan price to book ratio kan dia udah 1,78 ya. Artinya dia 78% lebih mahal dibanding saham seharusnya. Menariknya teman-teman ya, kalau kita pakai parameternya itu 1000 ya. Kenapa 1000? Karena di titik 1000 ini dia tiba-tiba naik dan nggak apa belum belum turun lagi ke angka itu. Jadi bisa dibilang 1000 itu titik nolnya. Dan kalau aku pakai parameternya 1000 teman-teman, maka nilai yang 1,78 itu titik nolnya, titik satunya itu ada di 1800-an something, 1820, 1815, aku lupa pastinya. Tapi kemarin aku sempat hitung ya sekitar segitulah ya. Dan kalian tahu nggak di situ ada apa? Di area situ ternyata ada gap teman-teman. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan nanti dia akan turun teman-teman, ya misalnya dia turun ke bawah, kita kan udah siap-siap mau beli di sini nih. Kemungkinan dia akan naik, teman-teman. Jadi akan mantul di sini cukup besar potensi mantulnya. Terus, tapi gini, kita kan nggak ada yang pernah tahu ya, saham itu seperti kita tuh nggak ada yang pernah tahu gitu loh. Pasar itu maunya seperti apa. Jadi, kalaupun dia jatuh ke bawah, di bawah sini, jadi kalian nggak perlu nebak-nebak nih, kira-kira mau cicil di mana? Cicil lagi di bawah sini, teman-teman. Jadi, tapi aku sih sedikit agak pede itu dia akan mantul di sini. Jadi mungkin di PT Java, di Java ini aku akan agak agresif di sini, tapi aku juga tetap siapin kemungkinan terburuk kalau misalkan dia jebol ke sini atau ke sini. Jadi tetap aja misalnya siapin misalnya mau beli 10 lot atau 20 lot atau 30 lot ya udah kamu bagi-bagi aja mau di sini berapa lot dulu atau di sini berapa lot atau di sini. Jangan pernah taruh di satu titik yang sama. Kenapa? Itu akan mempengaruhi mental kalian. Itu akan mempengaruhi psikologi kalian pastinya. Jadi kalian harus memperhatikan, oh harus ada strateginya lah trading itu, jangan cuma yang asal ngikut aja. Jadi ya balik lagi sesuai dengan profil resiko kalian. Kalau misalnya kalian, oh aku nggak siap nih dengan kerugian yang cukup besar, aku nggak siap dengan ngelihat minus yang sangat tinggi. Ya jangan masuk banyak-banyak. Jadi ambilnya defensif aja. Misal masuk ke sini, jadi kalian masih bisa bilang, tunggu sebentar. Kalau harganya turun, aku masih punya cadangan untuk average down. Jadi nggak perlu terlalu dibikin ribet gitu loh. Trading itu sebenarnya simpel kalau misalnya kalian bisa ngikutin gaya tradingnya kalian. Jadi jangan pernah copycat orang sesuai dengan gaya trading kalian karena beda setiap mentalitas setiap orang tuh beda. Jadi itu aja dari kita teman-teman dari Cuan Insider. Ya, jangan lupa untuk subscribe, share ke teman-teman lainnya videonya supaya kalian jangan dibego-begoin sama orang-orang yang jualan kelas, teman-teman. Gitu aja dari kita. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.